mendapatkan husnul khatimah itu Bapak Ibu, sering-seringlah membaca doa. Sering-seringlah membaca doa Bapak Ibu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, salah satu doa cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Bapak Ibu? Pendek. Kalau awak tak bisa bahasa Arab, bahasa awak. Seabda-abdanya memang bahasa Arab. Kalau tak bisa boleh bahasa Indonesianya. Doanya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, limpapeh rumah gadang, adik-adik kami, anak-anak kami, santriwan, santriwati, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah solat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita kali ini tidak lama-lama Bapak Ibu, tidak akan panjang-panjang. Kalaulah selesai wak berhenti lah. Setuju ibu-ibu tu? Lah selesai wak berhenti lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judulnya bagi anak kami yang mencatat, meraih husnul khatimah. Meraih husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau berbicara tentang husnul khatimah, apa yang terbayang bagi kita Bapak Ibu? Kematian. Di samping kita mengucapkan baik yang meninggal itu saudara, keluarga besar, tetangga, karib kerabat, baik melalui media sosial dan lain sebagainya, di samping kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Karena itu Bapak Ibu, itu yang sering kita dengar, kita lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mestinya juga kita paham apa itu husnul khatimah. Ada satu lagi su'ul khatimah. Ini beradik kakak tu Bapak Ibu. Husnul khatimah jo, su'ul khatimah beradik kakak. Tentu pilihan bagi kita nanti. Bapak Ibu, kita akan bahas husnul khatimah. Husnul khatimah, dua kata Bapak Ibu. Husnul itu artinya terbaik, akhir terbaik. Kalau khatimah akhir. Kalau kita gabungkan dua kata itu Bapak Ibu, husnul khatimah, bagaimana perjalanan kehidupan kita di dunia yang fana ini berakhir dengan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ingin awak model itu Bapak Ibu? Itulah keinginan awak, itu impian awak sebagai orang Islam dan beriman kepada Allah, ingin akhir perjalanan kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya Imam As-Suyuti menulis sebuah buku yang berjudul At-Turuq Husnul Khatimah.
at-turuq husnul khatimah, kiat-kiat, cara-cara untuk meraih atau mendapatkan husnul khatimah. Banyak diantaranya Bapak Ibu cara untuk meraih mendapatkan husnul khatimah itu. Ini bahagian dari usaha, bahagian dari ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku itu disampaikan ada 3 poin kiat atau cara meraih husnul khatimah itu. Yang pertama kata Imam Asyuti adalah taubatan nasuha. Lai tahu Bapak Ibu apa itu taubatan nasuha itu? Taubat nan sabana taubat, taubat nan samurni-murni taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak taubat mamain dah, ndak taubat sambalado dah. Taubat sambalado lai tahu Ibu? Kalau Ibu tahu nak tobat abi padeh ulang balik. Malam kini dibuat sambalado padeh, besok diulang balik tu. Itulah tobat sambalado kira-kira. Berbeda dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murni taubat. Berjanji kepada diri sendiri dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa dan kesalahan yang sudah diperbuat. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Bapak Ibu. Diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk selalu bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini perintah Allah Bapak Ibu. Disuruh. Kenapa kita disuruh Bapak Ibu? Yang namanya kita umat Nabi Muhammad, yang namanya kita cucu Nabi Adam, tidak luput dari salah dan khilaf. Kayak itu Bapak Ibu. Tidak ada kita yang tidak berdosa Bapak Ibu. Siapapun dia, ustaz dia, kiai, buya, level yang tinggi, menteri, presiden, siapapun dia, pasti dia berbuat khilaf, berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan membuat salah, dia beristighfar kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertaubat kepada Allah Bapak Ibu disayang, dicinta oleh Allah. Lah ingin Bapak Ibu kita sadonyo disayang dan dicinta Allah. Lain Bapak siapa nak keingin. Sedangkan manusia saja sayang dan cinta kau luar biasa. Apa nak kandak dia gih. Apalagi Allah Sang Khalik yang maha segala-galanya, yang cinta kepada hambanya. Apapun akan kita minta akan diberikan, pasti akan diberikan oleh Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kata Allah dalam Quran surah Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah cinta dan sayang kepada hamba-hambanya yang mau bertobat, yang mau mensucikan hatinya, yang mau mensucikan jiwanya. Ini kata Allah Bapak Ibu, disayang dan dicinta oleh Allah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang mau membersihkan jiwa, membersihkan hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang taubat ini Bapak Ibu, jangan kita ulur waktu lagi, jangan kita tunggu-tunggu waktu lagi, betul-betullah bertaubat kepada Allah. Kenapa begitu Bapak Ibu? Yang namanya maut kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Ada yang tahu Bapak Ibu kapan dipanggil oleh Allah? Kalau tahu Bapak Ibu ancak zikir soal Bapak Ibu, perbanyak solat, perbanyak baca Quran. Buat siapkan kok jam 10 waktu jam sabaleh, buat siapkan. Dia tak tahu kau lah Bapak Ibu, supaya awak selalu mempersiapkan diri bertaubat kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan maut, pasti akan merasakan mati. Tua, muda, anak-anak, mumbang lari kalapo lari. Oh, amu muda baru start, lama mulai alun, tak bisa awak. Wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Setiap umat itu punya batas waktu, punya ajal, kata Allah. Kalau sudah sampai saat dan waktunya, kata Allah,
maka tidak bisa dimajukan dan tidak pula bisa dimundurkan walaupun sesaat, walaupun sedetik, tidak bisa. Tunggu dulu malaikat Israel, ambo kumpulkan dulu keluarga ambo, suamimu belum pulang, istrimu belum balik, anakmu belum berkumpul lagi. Tidak bisa. Kalaulah sampai saat dan waktunya, maka berangkat. Tidak bisa diulur, tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundurkan. Begitulah keadaan maut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka segeralah persiapkan diri untuk selalu bertaubat kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, di bulan yang mulia, di bulan yang agung, di bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Kiat atau cara meraih husnul khatimah itu, kata Imam Asyuti, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Banyak ayat dan hadis Rasulullah yang menganjurkan kita untuk selalu berbakti dan berbuat baik. Salah satu dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23 itu Allah sampaikan. Di situ Allah jelaskan ada dua perintah Allah. Yang pertama menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah berbuat baik, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Orang anak yang durhaka kepada orang tua, jangankan harap masuk surga, tidak akan berkah hidupnya Bapak Ibu, dunia dan akhirat. Sekalipun dia orang kaya, orang yang berpangkat tinggi, tapi dia durhaka kepada orang tua, tidak akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaktilah, berbuat baiklah. Anak-anak kami ingat, kita semua punya orang tua. Andai kata masih hidup, rawat, jaga, pelihara. Kalau sudah meninggal, terus dianjurkan, diperintahkan kita selalu untuk berbuat baik. Begitu indah dan mulianya Islam. Diperintahkan, sudah meninggal diperintahkan juga kita, selalu diperintahkan untuk berbuat baik, selalu mendoakan orang tua kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambung silaturahmi, satu rahim dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat beliau. Ini perintah Allah dan perintah agama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita sakiti orang tua kita, baik dengan lisan maupun dengan tangan, dengan kaki dan lain sebagainya. Berbahaya nanti, tidak akan dapat berkahnya kita, karena orang tua merupakan ibu kita, ayah kita yang sudah susah payah, mulai dari awal sampai akhir. Ibu kita hamil sampai melahirkan, sampai kita saat ini. Luar biasa Bapak Ibu perjuangan beliau. Bercerita tentang perjuangan beliau luar biasa, tidak akan bisa kita membalasnya Bapak Ibu. Sekalipun kita berangkatkan ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau haji bolak balik, kita belikan mobil yang mewah, rumah yang megah, belum bisa membalas jasa orang tua kita itu. Belum bisa Bapak Ibu. Maka jangan sakiti, jangan durhaka, berbaktilah, berbuat baiklah. Masih hidup jaga, pelihara, rawat beliau, santunlah. Maka dari ayat itu dikatakan juga, jangan berkata ah, jangan berkata cis saja, entahlah kena kita, berdosa kita, durhaka kita Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ini perlu kita ingatkan anak-anak kita, kemenakan kita. Jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua, tidak akan berkah hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu perjuangan orang tua kita Bapak Ibu, tidak akan bisa kita membalasnya. Maka untuk itu membalas jasa orang tua itu berbuat baiklah, berbaktilah. Kalau dia masih hidup, kalau dia sudah meninggal, tetap juga kita berbakti dan berbuat baik. Kalau berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua Bapak Ibu, luar biasa. 1 jam 2 jam untuk membicarakan, tidak akan habis waktu, tidak akan sampai waktu untuk membahas itu Bapak Ibu. Maka untuk itu selalulah berbakti, selalulah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan kita sakiti. Banyak Bapak Ibu, orang tuanya sudah tua renta, tidak sanggup apa-apa lagi,
bahkan diserahkan ke panti jompo. Ada orang di siko itu Bapak Ibu? Jangan Bapak Ibu. Kalau awak bisa sanggup pelihara, jagalah, rawatlah sampai akhir hayatnya. Jika perlu dia wafat di tangan awak, meninggalnya di tangan awak, bisa awak mencalik, bisa awak mentalkinkannya, bisa awak membimbing, menuntunnya. Iku ada anak sebagian Bapak Ibu, anak yang kaya luar biasa, kekayaan luar biasa, tapi orang tua tadi diserahkan ke panti jompo. Bahkan orang tua tu Bapak Ibu lah tua renta, laloklah di situ, makanlah di situ sadonyo. Lamar so jijiknya, lamar so ndak aponya ke orang tuanya lain. Apakah begitu seorang anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Jangan Bapak Ibu, pelihara sampai akhir hayat beliau, jaga, santunlah, jangan sakiti orang tua kita. Cerita Bapak Ibu Alqamah, seorang anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, di ujung hayatnya Bapak Ibu, beliau mengalami sakaratul maut yang luar biasa sakit. Disebabkan kenapa Bapak Ibu? Karena lisan Alqamah tadilah, dengan lisan dia menyakiti hati orang tuanya, hati bundanya. Bukan dia tampar, dia tendang orang tua, tidak, tapi dengan lisan. Pernah suatu kali menyakiti orang tuanya ketika dia memberikan hadiah. Yang pertama hadiah untuk istri dan untuk orang tuanya, ibundanya. Ketika itu hadiah pertama ada hadiah untuk istri, hadiah yang paling bagus, yang paling bagus sekali. Yang kedua hadiah di bawah itu ukurannya untuk orang tua ibunda. Lalu suatu ketika Bapak Ibu, ketika memberikan hadiah tadi, hadiah ini tertukar Bapak Ibu. Yang rancak ko untuk orang tua tagih, yang kurang rancak untuk istri. Padahal yang rancak ko jangan untuk istri, batuka tatuka. Akhirnya Bapak Ibu, orang istri tadi tidak setujulah, mengomelnya kepada Alqamah. Lalu ditukarlah hadiah tadi Bapak Ibu. Hadiahnya lah terima oleh orang tua tadi, oleh bundanya. Begitu senang hatinya, luar biasa. Walaupun kain sarung yang dia gecik, tapi senang hatinya Bapak Ibu. Anak kandung yang magih, anak sendiri yang magih, ibu lah senang itu. Tak perlu piti banyak dah, tak perlu rumah mewah dah gitu. Hadiah dengan sakit, bahkan dengan tanya saja luar biasa senang hati orang tua. Yang bedanya Bapak Ibu, tak ada pernah menanya orang anak kau dah, anak sajanya. Kok sakit, kok mangan, aku diam saja. Tak ada nyutanya orang tua. Ini luar biasa Bapak Ibu. Begitulah Alqamah Bapak Ibu. Ditukar hadiah tadi. Diambillah hadiah orang tua tadi, diagih ke istri. Yang dia istri, diagih ke ibunda. Lalu Bapak Ibu, hadiah tadi lah di tangan ibunda aku. Lalu diambil, ditukar. Kira perasaan ibunda, perasaan seorang ibu Bapak Ibu. Ada tak tergores hatinya? Ada tak berkata hatinya? Pasti. Dengan itu saja Bapak Ibu, menyakiti hati ibundanya, tersakiti rasanya. Lalu sakaratul maut yang luar biasa yang dihadapi Alqamah Bapak Ibu. Ketika itu kalau bisa ditolong Bapak Ibu, ditolong. Para sahabat dan Rasulullah ingin menolong, cara menolongnya, tidak bisa menolongnya. Orang sakaratul maut tentu ditalkinkan, dibacakan ayat suci Quran dan sebagainya. Lain itu tidak bisa lagi. Lalu ada inisiatif dari Rasulullah dan sahabat, dicari apa kesalahan Alqamah kok yang dilakukan semasa hidup. Setelah dicari Bapak Ibu, ditanya orang tua Alqamah ini tidak masih hidup. Ada yang mengatakan ada wahai Rasulullah, ibundanya masih hidup, dia tinggal di suatu tempat. Lalu ditelusurilah, dicarilah. Lalu rupanya Alqamah pernah menyakiti hati orang tuanya. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu? Singkat cerita, salah satu cara supaya Alqamah ini meninggal dengan terbaik, mendapatkan maaf dan restu dari orang tua, dari ibunda tadi. Barulah Alqamah ini bisa meninggal dengan baik. Lalu Bapak Ibu, ditemuilah ibunda tadi supaya meminta maaf, memohon maaf supaya Alqamah ini dalam sakaratul maut. Ibunda juga tidak mau memaafkan, enggak barik rasanya sakit. Lalu lama-lama Bapak Ibu dibuatlah siasat oleh Rasulullah dan sahabat. Wahai sahabat, diperintahkan engkau kumpulkan kayu bakar, engkau cari kayu bakar, kumpulkan di suatu tempat. Kita akan taruh Alqamah di atas kayu bakar itu, lalu kita bakar Alqamah ini supaya dia cepat meninggal. Karena tega kita melihat
Tak tega kita melihat Alqamah yang luar biasa sakaratul maut dialami ya sakitnya. Lalu terdengarlah berita itu oleh Bunda Alqamah, Bapak Ibu. Terdengar berita itu bahwasannya anaknya Alqamah dalam sakaratul maut akan dibunuh dengan cara dibakar oleh Rasulullah dan sahabat. Sebenarnya itu taktik Rasulullah, Bapak Ibu, untuk menggugah hati ibunda Alqamah, Ba'al supaya bisa memaafkan Alqamah, supaya Alqamah ini bisa meninggal dengan terbaik. Siapa kira-kira orang tua yang pengen anaknya jadi menitukan, Bapak Ibu? Awak lah ingin Bapak Ibu menitu anak awak? Lah sakaratul maut ingin dibakar anak awak supaya capek meninggal. Kan ada yang ingin menitu, Bapak Ibu? Sajai-jai anak, Bapak Ibu, saduraku anak ke orang tua, nan orang tua tetap memaafkan, dan orang tua pasti sayang kepada anak. Dan anak yang tidak banyak sayang ke orang tua, Bapak Ibu, tidak tahu balas jasa kepada orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat cerita Bapak Ibu, terdengar itu barulah tersentuh hati ibunda Alqamah. Lalu ibunda Alqamah pergilah menemui Alqamah. Dengan terdengar berita itu akan dibunuh, anak akan dibakar. Lalu pergilah, lalu diberikanlah maaf oleh ibunda tadi. Berhasillah taktik Rasulullah dan sahabat. Tidak jadi Alqamah dibakar. Siapa yang kena mau anaknya dibakar, Bapak Ibu? Orang tua yang mau anaknya mau dibunuh, mau dibakar dalam sakaratul maut luar biasa. Akhirnya pergilah ibunda Alqamah ke rumahnya, lalu memberikan maaf. Baru seketika itu selesai diberikan maaf, meninggallah Alqamah. Dalam riwayat dikatakan dalam keadaan usnul khatimah. Ini bahaya, Bapak Ibu. Anak yang durhaka kepada orang tua ketika wafat Allah lihatkan, ketika hidup di dunia Allah lihatkan hukuman dan azab. Nah, ini hati-hati kita, Bapak Ibu, tanamkan betul kepada anak dan kemenakan kita. Jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Alqamah, barulah dia wafat meninggal dalam keadaan usnul khatimah. Ini dosa lisan baru, Bapak Ibu. Apalagi anak yang pernah menampar orang tuanya, yang menendang orang tua, bahkan sampai membunuh orang tua kandung, Bapak Ibu. Ini bahaya. Ada anak yang bisa membunuh orang tua kandungnya, yang melahir, yang merawatnya, yang menjaga, yang membesarnya, lalu dia bunuh orang tuanya, bahkan digorok lehernya. Apakah itu anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua? Kalau iman yang tipis, Bapak Ibu, kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada kemenakan kita, maka jadi apa anak-anak dan kemenakan kita ke depannya? Maka tanamkan iman yang kuat, tauhid yang kuat, insya-Allah anak-anak kita ke depan menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjang cerita, Bapak Ibu. Kalau bahas wak kupas, Bapak Ibu, terasa bagalinang hai mato rasanya, rasa menangi wak rasanya. Perjuangan orang tua tak akan bisa wak balik. Intinya berbaktilah, berbuat baiklah terus kepada orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, kata Imam Syafi'i adalah untuk meraih atau mendapatkan usnul khatimah itu, Bapak Ibu, sering-seringlah membaca doa. Sering-seringlah membaca doa, Bapak Ibu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, salah satu doa cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, Bapak Ibu? Pendek. Kalau awak tak bisa bahasa Arab, bahasa awak seabda-abdanya memang bahasa Arab. Kalau tak bisa, boleh bahasa Indonesianya. Doanya, Bapak Ibu, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi usnil khatimah. Atau boleh ditambah dengan doa yang lain, boleh. Allahumma hawwin alaina, Allahumma inna nas'aluka, sampai akhir. Allahumma khtim lana bil Islam, ya Allah akhiri hidup kami dalam keadaan Islam. Wa khtim lana bil iman, ya Allah akhiri hidup kami dalam keadaan beriman. Wa khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah akhiri hidup kami dalam keadaan usnul khatimah. Banyak, Bapak Ibu, apalagi di bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini, bulan yang cepat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak. Mudah-mudahan Allah akhiri, Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan usnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 3 poin, Bapak Ibu, kesimpulan kiat atau cara meraih usnul khatimah kata Imam Asyuti. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, sering-seringlah membaca doa Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa
wakhtim lana bi usnil khatimah. Ya Allah, akhir hidup kami dalam keadaan Islam. Ya Allah, akhir hidup kami dalam keadaan beriman. Ya Allah, akhir hidup kami dalam keadaan usnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu kami doakan diakhiri, dipanggil, diwafatkan kita oleh Allah dalam keadaan usnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Andai kata dari penyampaian ucap kami ada kekeliruan, ada kekhilafan, itu datang dari kami sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang lemah ilmu, yang berkekurangan. Ku umur alun setahun jagung, ku darah alun setambuk pinang, ku pengalaman alun sabaralai. Mohon maaf kepada pengurus dan jemaah, dari dimaafkan ambo Bapak Ibu. Alhamdulillah, mendoakan Bapak Ibu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kain songket bakilek-kilek dipakai pai baralek. Bukan cara mahambon nan pendek, tapi kaki kolah mangaretek. Makan karipik di tepi sawah, karipik jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.